Ridwan Saidi mendadak ramai diperbincangkan usai menyebut kerajaan Sriwijaya fiktif dan hanya berisi sekelompok bajak laut yang beroperasi di perairan Nusantara. Pernyataan Ridwan tersebut menuai polemik. Pihak yang tidak berterima dengan argumen Ridwan berencana melaporkannya ke polisi. Ridwan mengklaim pertanyaannya ini bukan tanpa dasar. Ia mengatakan telah mempelajari prasasti-prasasti sejarah di Indonesia, termasuk prasasti Kedukan Bukit yang menjadi peninggalan tertua tentang kerajaan Sriwijaya. Selain itu, ada 3 prasasti lain yang menjadi dasar para peneliti sejarah maupun arkeolog mengenal keberadaan kerajaan yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan, yakni prasasti Talang Igo, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Bukit Kapur. Namun menurut Ridwan, keempat prasasti itu tidak bisa membuktikan keberadaan kerajaan Sriwijaya. Keempat prasasti itu tidak sama sekali mendukung klaim mereka atas keberadaan Sriwijaya, ujar Ridwan. Para peneliti salah memahami aksara atau bahasa dalam prasasti. Aksara dalam prasasti itu disebut Ridwan bahasa Armenia, bahasa yang digunakan sebagian ras atau bangsa Arya. Para peneliti mengartikan aksara dalam prasasti itu tentang kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Padahal prasasti itu menjelaskan tentang kepercayaan monoteisme di Palembang sebelum berdirinya kerajaan Palembang abad ke-8 Masehi. Ridwan mengaku meneliti isi prasasti-prasasti tersebut karena sudah lama telah mempelajari bahasa-bahasa kuno. Penjelasan tentang prasasti ini juga telah dituangkan di dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Indonesia. Saya sudah mempelajari prasasti-prasasti di Indonesia. Sudah saya bukukan. Judulnya Rekonstruksi Sejarah Indonesia, tuturnya. Namun, sejarah dan bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya sudah dikaji baik secara lokal, nasional, maupun masyarakat internasional. Bukti artefaktual arkeologis berupa arca, prasasti, serta candi pun sudah membuktikan adanya kerajaan tersebut. Tetapi Ridwan Kamil menegaskan, sejarah di Indonesia bukan diawali oleh masuknya agama Hindu dan Buddha melalui kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara. Namun ia merasa ajaran Islam sudah lebih dulu masuk ke Indonesia sejak adanya Hindu-Buddha. Ia menuding ada skema sejarah yang dibuat-buat oleh kolonial Belanda di masa penjajahan. Menurut dia, kesalahan sejarah itu malah dipertahankan hingga saat ini. Sejarah Indonesia tidak pernah diawali dengan Hindu dan Buddha. Sriwijaya kerajaan pembawa Buddha dan Tarumanegara Hindu, itu teorinya Belanda. Itu tidak benar. Sriwijaya itu tidak ada. Yang ada adalah kerajaan Islam Palembang pada abad ke-8, kemudian jadi Kesultanan Islam Palembang. Itulah kejadian yang sebenarnya. Ridwan mengklaim benih masuknya Islam di Palembang mulai sejak abad ke-2 Masehi. Saat itu, Islam belum masuk secara keseluruhan, alias baru sebatas ajaran tauhid saja. Kemudian bukti eksistensi Islam, kata Ridwan, ialah dari dibangunnya masjid di Bukit Siguntang pada abad ke-10 oleh bangsa Persia. Pandangan saya kuat, yang pertama kali masuk Palembang itu Islam. Sriwijaya itu di mana? Cuma akal-akalan Belanda atau kolonial saja, ungkapnya. Demi mempertahankan argumennya, Ridwan bersedia bila ada ahli sejarah atau arkeolog yang menantangnya. Ridwan bersikukuh, pernyataannya bukan sekedar menimbulkan sensasi.
melainkan upaya meluruskan sejarah dari campur tangan kolonial. Walau tak melontarkan bukti-bukti yang kuat, Ridwan merasa ajaran Islam merupakan yang pertama kali masuk ke Nusantara. Ajaran itu lalu menyebar hingga mempengaruhi socio-kultur masyarakat Nusantara. Dalam salah satu pemaparannya, Ridwan menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya hanyalah bajak laut yang dibesar-besarkan. Kemudian Ridwan juga menganggap prasasti Kedukan Bukit bukanlah bukti adanya Kerajaan Sriwijaya, tapi bukti adanya komunitas spiritual kaum Sebah yang dibawa oleh Ratu Sebah pada abad kedua Masehi. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa situs Candi Muara Takus adalah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus terletak di dekat Sungai Kampar, tepatnya di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Asal-usul situs kuno ini masih menjadi misteri karena belum dapat dipastikan merupakan peninggalan sejarah kerajaan apa. Situs Muara Takus berupa kompleks candi yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul dari nama bangunan ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Muara Takus diambil dari nama sebuah anak sungai yang bernama Takus yang bermuara ke Sungai Kampar. Namun, kompleks situs Candi Muara Takus konon adalah kompleks Mandala atau Universitas Anandala, pusat kajian dan pengembangan ajaran Sanata Dharma, yang menjadi pendahulu atau induk dari Hinduisme dan Buddhisme, yang kemudian berkembang di India Barat maupun Hindia Timur. Menurut penulis Cina kuno, Ising, apabila seseorang hendak belajar Hinduisme dan Buddhisme ke Universitas Nandala di India, maka harus terlebih dahulu kuliah atau belajar di Andala atau Mandala atau situs Candi Muara Takus. Situs Muara Takus diduga adalah landmark dari sebuah kompleks area pendidikan, pengajaran, pembelajaran ajaran dharmik. Temuan dinding besar sebagai batas kompleks sekolah, stempel, dan area luas untuk menampung para pelajar diperkirakan 6.000 orang dalam setiap angkatan. Area utama 4 km persegi, area kedua 75 km persegi, area terluar 300 km persegi adalah perkiraan sementara didapat berdasarkan sebaran temuan artefak di wilayah itu. Pengamatan pada budaya dan sistem tata adat yang masih ada diidentikan dan ditemukan di area ini adalah area kedatuan dengan ring utama Soko, ring kedua Pisoko, ring ketiga Limbago. Soko ada kemungkinan Saka. Filosofi ajaran Dharmi terekam pada kata Domo yang memungkinkan dipelajari di sini dan dikembangkan di luar area. Penemuan beberapa stempel atau cap, juga area pelataran kompleks pendidikan pelatihan menguatkan dugaan bahwa pernah terjadi proses pembelajaran atau belajar mengajar, ditambah ditemukan hal yang mendukung nama dari pusat pembelajaran ini.